Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana as-siyama hisnan lis-sha'imin. Wassalatu wassalamu ala imamis sha'imin wal muttaqin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para sahabat fillah, ada beberapa dari sahabat yang bertanya kepada saya mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan memasukkan benda ke dalam tubuh, apakah itu membatalkan puasa atau tidak. Kebetulan yang ditanyakan berkaitan dengan sedikit permasalahan kesehatan. Saya ingin membahas beberapa hal yang berkaitan dengan masalah kesehatan sedikit saja. Pertama, masalah suntik. Kemarin kebetulan saya ditanya apakah ketika orang suntik KB itu batal apa tidak puasanya. Di dalam pembahasan pembatalnya puasa atau tidak, para fuqaha telah menggariskan sesuatu yang membatalkan puasa. Salah satu maksud saya adalah ketika masuknya dukhul ma yusamma ain, dukhul sesuatu benda yang tampak mata, kasat mata yang bisa dilihat, ila ma yusamma jawf, ke dalam rongga tubuh, mimman fadin maftuh, dari lubang-lubang yang terbuka dari badan manusia ini. Di sini disebutkan para ulama mengatakan bahwa masuknya satu benda yang dilihat mata ke dalam rongga tubuh tersebut, para ulama mengatakan adalah termasuk kepala, kemudian lambung, usus dalamnya, min manfadin maftuh, dari lubang-lubang yang terbuka dari tubuh manusia, misalnya mulut, misalnya telinga, misalnya dubur, anus. Ini merupakan manfad maftuh. Para ulama juga mengatakan ada di sana yang disebut manfad munfatih, lubang yang aslinya tidak terbuka tetapi sengaja dibuka dan itu bersambung langsung kepada rongga tubuh. Oleh karena itu, para ulama kemudian menjelaskan kepada kita bahwa suntik dibagi menjadi beberapa macam. Ada suntik untuk taghdhiyah, infus ya, ada suntik untuk pengobatan, kemudian ada suntik yang dilakukan di otot, ada suntik yang dilakukan di vena, pembuluh darah, macam-macam tersebut. Oleh karena itu, sebagian ulama dari yang mereka gariskan tersebut itu kemudian ada perbedaan pendapat antara ulama kontemporer apakah suntik itu membatalkan puasa atau tidak. Tentunya awalnya suntik tersebut boleh dilakukan di siang hari dalam keadaan darurat. Akan tetapi yang ingin kita bahas di sini apakah membatalkan puasa atau tidak. Banyak sekali perbedaan pendapat, atau mungkin bisa digaris besarkan ulama zaman sekarang itu memiliki 4 pendapat besar di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa selama suntik tersebut merupakan ganti dari makanan, dalam bahasa Arab disebut taghdhiyah, itu membatalkan puasa, baik itu disuntikan di otot atau disuntikan di pembuluh darah. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa suntikan tersebut membatalkan puasa secara mutlak, artinya baik itu dia berupa makanan atau berupa pengobatan itu membatalkan puasa. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan suntikan tersebut tidak merupakan hal yang membatalkan puasa. Tetapi menurut pendapat yang saya menganggap itu pendapat yang kuat, yang disebutkan oleh para masyayikh, oleh guru-guru saya juga, bahwa suntikan tersebut apabila disuntikkan melalui pembuluh darah atau disebut vena itu membatalkan puasa, karena masuknya benda ke dalam manfat yang dibuka, dimasukkan, kemudian dia masuk ke dalam rongga tubuh. Berbeda dengan suntikan yang disuntikan melalui otot, misalnya otot lengan atau otot bokong misalnya, ini tidak membatalkan puasa karena tidak sampai masuk ke dalam rongga tubuh kecuali dengan penyerapan tertentu. Nah, pendapat ini disebutkan dalam
kitab Al-Wajiz fi Ahkam Siyam karangan Al-Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad, seorang mufti Hadramaut pada masanya. Beliau menyebutkan bahwa suntikan tersebut membatalkan puasa. Ini dikiaskan atau dianalogikan dari perkataan para ulama, yaitu mereka para ulama mengatakan apabila seseorang ditikam di pahanya, ditusuk di pahanya, kemudian dimasukkan obat, ini tidak membatalkan puasa. Berbeda kalau orang kemudian ditusuk misalnya di pinggangnya sampai menembus lambungnya, kemudian dimasukkan obat, ini membatalkan puasa. Dari sini Abdullah bin Al-Haddad kemudian mengambil kesimpulan bahwa apabila suntikan tersebut dilakukan di vena, itu membatalkan puasa. Akan tetapi apabila suntikan tersebut dilakukan di otot, ini tidak membatalkan puasa orang tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kemarin ada sahabat yang bertanya masalah suntikan KB, saya bertanya bahwa suntik KB itu ternyata dilakukan di otot. Nah, berarti suntik KB itu menurut pendapat Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, seorang mufti Hadramaut pada masanya, beliau mengatakan bahwa tidak menjadi hal yang membatalkan puasa ketika suntik tersebut dilakukan di atas otot. Nah, masalah yang kedua mungkin adalah masalah ketika kita menggunakan tetes mata, obat tetes mata misalnya, atau obat tetes kuping misalnya. Para ulama dari tadi mengatakan bahwa manfaat maftuh ini masuknya benda ke dalam lubang yang sudah ada dalam manusia ini, mengatakan bahwa bisa diambil kesimpulan juga seperti yang disebutkan dalam kitab Fiqhul Manhaji dikarang oleh beberapa ulama Syam, bahwa ketika kita memasukkan tetes ke dalam telinga, itu berarti karena telinga itu manfaat maftuh, bolongan dari ada yang ada dalam tubuh manusia, maka puasanya menjadi batal. Berbeda kalau misalnya tetesnya itu tetes mata. Tetes mata karena dia bukan manfaat maftuh, bukan bolongan, maka tidak membatalkan puasa. Ini menurut kita yang disebutkan di dalam Fiqhul Manhaji karangan beberapa ulama dari negeri Syam. Walaupun juga di sana tentunya permasalahannya ada perbedaan pendapat di dalamnya. Hal yang lain juga adalah mungkin orang menggunakan salep atau orang menggunakan obat di luka misalnya, ya kan, kemudian obat tersebut meresap ke dalam tubuh misalnya, sampai kadang kita rasakan, kadang tetes mata itu terasa di tenggorokan, tetes kuping terasa di tenggorokan. Di sini kalau seperti yang disebutkan tadi, tetes mata itu tadi dikatakan tidak membatalkan puasa walaupun terasa di tenggorokan, karena para ulama ini mengatakan zaman dahulu orang kadang memakai kuhul atau celak di matanya. Orang kalau memakai ada celak yang namanya ismit, itu kalau dipakai dia akan terasa agak pahit di tenggorokan. Ini para ulama mengatakan tidak membatalkan puasa karena mata merupakan manfaat maftuh, dan dari sini tadi disebutkan tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Kita kembali ke masalah yang ketiga tadi, orang menggunakan salep tadi atau menggunakan balsem misalnya untuk lukanya atau semacamnya, ini juga menyerap ke dalam. Ini oleh para ulama disebutkan tidak membatalkan puasa. Ulama sekarang tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena memang penggunaan salep disebutkan ulama tidak membatalkan puasa at-tasarruf abral masam. Disebutkan dalam kitab-kitab ketika penyerapan tersebut itu melalui pori-pori, tidak jadi hal yang membatalkan puasa orang tersebut. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa kita menggunakan salep, kita menggunakan balsam misalnya, kemudian ada penyerapan yang kita rasa, atau mungkin sekarang orang menggunakan koyo misalnya, atau orang menggunakan tempelan-tempelan untuk menghilangkan rasa nyeri, ya kan? Ini juga tidak membatalkan puasa karena masuknya benda tersebut walaupun masuk ke dalam, akan tetapi masuknya tersebut bukan dari manfaat maftuh atau bolongan yang dibuka atau yang sengaja untuk dibuka oleh manusia. Nah, ini kesimpulannya bahwa hal yang membatalkan puasa apabila yang masuk ke dalam rongga tubuh kita itu merupakan satu ain, satu benda yang dapat dilihat mata, dan masuknya itu ke dalam rongga tubuh kita, masuknya melalui manfaat atau satu lubang yang terbuka dalam manusia atau yang sengaja dibuka tadi. Tentunya yang sengaja dibuka tadi ini yang langsung bersambung dengan rongga tubuh kita. Tadi
Tadi saya jelaskan berbeda. Sengaja dibuka akan tetapi misalnya hanya ke otot misalnya, ini tidak membatalkan puasa. Orang disuntik di otot tidak membatalkan puasa, walaupun lubang dibuka akan tetapi penyerapannya itu bukan langsung melalui lubang atau misalnya vena. Kalau vena tadi disuntik kan langsung bisa ke pembuluh darah, ke kepala misalnya, ini sudah masuk ke organ tubuh sehingga membatalkan puasa. Nah, para sahabat, ini yang permasalahan ini. Juga ada yang bertanya dengan saya, mungkin saya tambahkan sedikit. Ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau orang menelan ludah dalam berpuasa? Menelan ludah dalam berpuasa ini tidak disebut hal yang membatalkan puasa, menelan ludah tersebut, karena ludah tersebut ada di dalam tubuh kita dan sangat banyak menelan ludah, sangat susah tentunya ya. Tetapi di sana ada syaratnya kapan ludah tersebut tidak membatalkan puasa seseorang. Yang pertama, ludah tersebut itu harus dari ma'dinnya, dari sumbernya, dari mulut, dari lidah, dari gusi. Nah, ini tidak membatalkan puasa. Berbeda kalau misalnya ludah tersebut setelah keluar sampai melampaui merah-merah bibir kita telan lagi, itu kemudian membatalkan puasa. Dan yang selanjutnya juga syaratnya yang lain, ludah tersebut tidak bercampur dengan benda yang najis. Misalnya kalau gusinya berdarah, kemudian tercampur dengan ludahnya, ini diusahakan harus dibuang, berumur dibuang, karena kalau ketelan ada ludahnya yang bercampur dengan darah tadi yang masih dalam mulut, ini menjadikan puasa seseorang tersebut batal. Nah, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.